Adat pesandi syara, syara pesandi kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat Minang, ba'akabar kiniko, hamba doakan selalu dalam rahmat dan karunia Allah yo. Filsafat adat Minangkabau adalah adat bersandi sarak bersandi kitabullah, yaitu adat harus bersumber kepada ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Filsafat ini dipertegas dengan ungkapan syarak mengatur, adat memakai, yang maknanya ketika syariat memerintahkan, maka adat melaksanakan. Namun, pada prakteknya, filsafat ini belum sepenuhnya terrealisasi dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa saja hukum adat yang masih jadi polemik hingga saat ini? Apakah ini dikarenakan unsur kesengajaan, atau tidak sampainya hukum tersebut kepada masyarakat, atau ada unsur lainnya? Yuk, siapkan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya. Tapi sebelumnya, yuk simak yang lewat berikut ini. Iyo, kita lanjut. Sana, pasca Perang Padri, seiring kesadaran kaum adat merasa telah dimanfaatkan oleh Belanda, maka kaum adat pun mulai merapat kepada kaum agama. Selanjutnya, kaum adat dan kaum agama membuat kesepakatan baru yang dikenal dengan Perjanjian Bukit Marapalam. Dari perjanjian ini, lahir filsafat adat Minangkabau, yaitu adat bersandi sarak bersandi kitabullah, pada tahun 1837. Adapun isi perjanjian Bukit Marapalam adalah 1. Orang Minang harus beragama Islam. 2. Diperbaharuinya sistem matrilineal. 3. Dilarang judi, miras, dan segala bentuk maksiat di Minangkabau. Dan yang terakhir adalah menjadikan surau sebagai pusat kegiatan Islam. Namun, dalam perkembangannya, sistem adat di Minangkabau masih saja jadi polemik hingga saat ini. Berikut hukum adat yang masih jadi polemik di ranah Minang versi sahabat berbagi. Suku. Orang Minangkabau adalah penganut sistem matrilineal terbesar di dunia, yaitu sistem kekerabatan yang merujuk kepada garis keturunan ibu. Di Minangkabau, orang harus bersuku kepada ibunya, sementara di dalam agama, seseorang bersuku kepada bapaknya. Sebenarnya, bersuku kepada ibu tidak ada pengaruhnya dengan praktek agama, seperti yang dijelaskan Buya Dr. Elvi Syam MA, bahwa meskipun orang Minang bersuku kepada ibu, tapi nasabnya tetap kepada ayahnya. Sedangkan, bila harus pula berpindah kepada suku ayah, maka ini akan jadi polemik baru. Sebab, bukankah ayah kita juga telah bersuku kepada ibunya, dan bapak dari ayah kita juga telah bersuku kepada ibunya, dan begitu seterusnya. Kawin sasuku. Dalam masyarakat Minangkabau, kawin sasuku dianggap sesuatu yang terlarang dan merupakan perbuatan yang tidak baik, sehingga hadirlah berbagai mitos dalam masyarakat tentang dampak buruk dari kawin sasuku, seperti anak yang dilahirkan akan bodoh-bodoh atau kesialan dalam hidup. Sebenarnya, yang dilarang di Minangkabau adalah kawin sesuku dalam korong atau kaum yang sama, yaitu penghulu yang sama. Namun, kalau berbeda penghulu, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Menurut Angkuyus Datuk Perpati, sebenarnya adat Minangkabau tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Akan tetapi, Angku Datuk menjelaskan, agama menghukumi kawin sesuku itu mubah, yaitu boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Dan adat memilih salah satu dari opsi tersebut, yaitu tidak membolehkan. Alasan yang paling logis, dilarangnya kawin sesuku dalam satu kepenghuluan adalah hal ini bisa menyebabkan terpecahnya korong tersebut. Dikarenakan, dalam adat Minangkabau ada istilah dun sanak, yaitu orang-orang yang sekaum dengan kita, dan mama, yaitu paman dari garis kekerabatan ibu. Lalu, di pihak ayah, ada dikenal dengan istilah bako, yaitu keluarga perempuan dari parui atau keluarga ayah, dan induk bako, yaitu ibu dari bako. Dan di pihak lain, ada pihak sumando, atau ipar laki-laki, dan sumandan, atau ipar perempuan. Dan ketiga pihak ini adalah satu kesatuan yang berbeda fungsi. Apabila terjadi kawin sesuku dalam satu korong, tentu akan ada tiga fungsi yang menumpuk dalam satu kaum atau orang perorangan. Sehingga tidak jarang dalam prakteknya di zaman dahulu, bila ada orang Minangkabau yang kawin sesuku, maka akan diusir dari kampung halamannya agar tidak mengacaukan struktur adat yang sudah ada. Atau dalam opsi lain, salah seorang dari mereka harus pindah ke penghuluan kepada korong lain. Kalau tidak, korong tersebut harus dipecah menjadi dua. Nah, bagaimana menurut pendapat sahabat? Harta warisan. Sebenarnya, yang jadi polemik dari awal keislaman di Minangkabau adalah harta pusaka tinggi yang tidak jelas kepemilikannya. Dan polemik ini terus bergulir hingga sekarang.
Akan tetapi, ketidakpahaman masyarakat Minangkabau dengan adat dan agamanya, sehingga mereka pun mencampur adukkan antara harta pusaka tinggi dengan harta pencarian orang tua atau dikenal dengan pusaka rendah. Padahal, adat telah mengatur bahwa harta pusaka rendah tetap dibagi sesuai dengan hukum agama, sementara yang diwariskan kepada keponakan perempuan hanyalah harta pusaka tinggi saja. Abdul Malik Amrullah, yang merupakan ayah dari Buya Hamka dan juga merupakan murid dari Syekh Khatib Al-Minangkabawi, berpendapat bahwa harta pusaka tinggi masuk ke dalam wakaf keluarga. Dan Angku Yus Datuk Perpati menjelaskan bahwa pembahasan harta pusaka tinggi telah final dalam pembahasannya di seminar hukum tahun 1970 di Batu Sangkar, bahwa harta pusaka tinggi mutlak jatuh kepada keponakan perempuan, berdasarkan wasiat para pewakaf sebelumnya jauh sebelum Minangkabau memasuki era Islam. Dalam hukum adat, harta pusaka tinggi berstatus hak pakai, bukan hak milik, tidak boleh dijual. Permasalahan yang timbul adalah ketika harta pusaka tinggi seiring perkembangan zaman dengan meningkatnya populasi penduduk, maka harta itu semakin mengerucut karena telah dibagi-bagikan kepada keponakan yang kebanyakan telah dijadikan untuk tempat pemukiman. Ketika pusaka tinggi mulai mengerucut, sementara generasi terus bertambah. Seperti contoh, tanah yang telah habis dibagi-bagikan kepada keponakan perempuan untuk mendirikan rumah, sementara keponakan memiliki banyak anak perempuan, sehingga kerap terjadi rumah yang satu itu jadi bahan pertengkaran, yaitu saling merasa punya hak setelah ibunya meninggal. Lain dengan Agus Salim dan juga Syekh Khatib Al-Minangkabawi, yang juga merupakan guru dari Abdul Malik Amrullah, berpendapat bahwa harta pusaka tinggi adalah harta subhat yang tidak jelas kepemilikannya, sehingga menghindarinya itu lebih baik daripada mendapatkannya. Dan Ustadz Dr. Elvi Syam MA juga memaparkan idealnya harta pusaka tinggi itu dibagikan hasil pengelolaannya, bukan bendanya. Seperti bila harta pusaka tinggi berupa kebun, maka dibagikan hasil kebunnya, bukan tanah kebunnya. Ini merujuk kepada kisah Umar bin Khattab yang mendapat tanah di Khibar, lalu ia mewakafkan kepada keluarganya. Apabila harta pusaka tinggi dikelompokkan kepada wakaf keluarga, maka ia tidak boleh dibagi-bagikan seperti yang terjadi dalam prakteknya di Minangkabau saat ini. Tapi harus dikelola bersama dan hasilnya dibagi rata, semuanya mendapatkan, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan cara begini, bendanya tidak habis dan manfaatnya terus bisa dinikmati hingga ke generasi berikutnya. Lalu, sahabat Minang milih pendapat yang mana? Sahabat, sebenarnya masih banyak adat Minangkabau yang menjadi polemik hingga saat ini. Namun, yang sering dibahas adalah 3 hal yang tadi. Lalu, bagaimana dengan pendapat sahabat? Silahkan tinggalkan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan nantikan video berikutnya di Sahabat Berbagi. Jazakallah khairan, barakallahu fikum.